Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada hari ini mari kita sekali lagi merenungkan sedikit firman Tuhan. Dan kita masih merenungkan mengenai hidup yang berarti. Saudara, saya coba pikirkan bagaimana memberi topik hari ini. Tapi saya mungkin topik ini agak aneh, tapi hidup yang mengerti standar Tuhan. Sebab saudara, kalau kita tidak mengerti standarnya Tuhan, kita pikir Tuhan itu adalah Tuhan yang senang melihat anak-anaknya sengsara. Ada banyak orang berpikir bahwa hidup mengikuti Tuhan itu tidak enak. Hidup mengikuti Tuhan itu harus miskin, harus sengsara. Hidup mengikuti Tuhan itu menderita, ya. Sebab dikatakan kita harus memikul salib, kita harus akan dianiaya dan sebagainya. Sebab itu banyak orang yang berkata, saya mau cuma ke gereja saja dah. Ya, asal kita ke gereja dan bisa dengar firman dan kita masih tetap kan setia sama Tuhan. Yang penting itu saja. Tapi kalau sampai terlalu dekat dengan Tuhan itu, banyak orang yang merasa takut karena nanti sengsara, nanti kita menderita, kita harus pikul salib dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara, dan kita berpikir bahwa mengikut Tuhan itu akan menjadi miskin dan sebagainya. Tapi saudara, itu semua cara berpikir itu adalah pikiran dari keagamaan, agamawi, pikiran agamawi atau religious thinking. Itu seperti itu. Padahal saudara, kalau kita mengetahui standarnya Tuhan yang benar, maka kita akan heran dan kita harus merubah cara kita berpikir mengenai pikiran yang sengsara, yang miskin, yang seperti itu. Kita harus ubah. Sebab selama kita masih mempunyai pikiran yang salah, saudara, kita akan takut mendekati Tuhan. Kita tidak mau dekat-dekat pada Tuhan. Ya, jaga jarak sama Tuhan gitu kan. Hanya ya sekedar sajalah ke gereja, setia setiap minggu. Hanya itu saja. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa firman Tuhan, beberapa janji Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan untuk melihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak seperti yang agama pikirkan. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, ayat yang terkenal saya berikan pada saudara. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, kita tahu siapa itu pencuri? Pencuri itu adalah iblis sendiri. Iblis datang adalah untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia mau curi? Dia mau curi kebahagiaan kita, mau mencuri kesehatan kita, mencuri sukacita kita, mencuri relationship kita dengan orang lain, mau dicuri supaya kita ribut. Nah, dia mau mencuri semuanya untuk membuat hidup kita menjadi miserable. Dan kalau sudah dicuri, kalau bisa dia bunuh. Dan terus semua yang makin jelek itu yang iblis mau lakukan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang, kata Yesus. Aku datang untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara, di dalam bahasa Inggris dikatakan, I come to give you life and life abundantly. Nah, banyak orang berpikir pada saat Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Perkataan yang berkelimpahan langsung konotasinya, hidup yang berkelimpahan itu mempunyai mobil 5 biji, mempunyai rumah gedung yang bagus seperti istana dan sebagainya. Pikirannya seperti itu. Jadi banyak orang yang mengarah ke arah situ. Padahal saudara, yang dikatakan life abundantly itu adalah artinya God's kind of life. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita kehidupan yang seperti Tuhan punyai, God's kind of life. Nah, saudara bisa bayangin, Tuhan hidup dengan standar kerajaan surga. Ya, Tuhan ada di dalam kerajaan surga, segalanya kelimpahan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, agar muridnya berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu Tuhan Bapa. Jadi maksudnya apa? Supaya kehidupan di surga itu, God's kind of life itu datang ke dalam hidup kita di dunia ini. Jadi itulah yang Tuhan mau, standar Tuhan itu seperti itu. Tuhan ingin agar supaya kehidupan kita ini bisa menikmati segala-galanya, mempunyai kehidupan yang seperti Tuhan punyai. Itu.
Karena Yesus datang untuk memberikan pada kita kehidupan yang seperti yang Tuhan punyai. Jadi saudara bisa bayangkan, bukan untuk hidup sengsara, bukan saudara. Kesengsaraan itu akan kita lewati, kesusahan akan kita hadapi, tapi itu normal. Itu semua orang akan menghadapi hal-hal seperti itu, bukan hanya orang Kristen saja. Tetapi yes, orang Kristen mungkin akan menghadapi lebih karena iblis akan menyerang kita lebih. Tetapi don't worry about that. Kehendak Tuhan adalah untuk memberikan pada kita hidup, dan hidup yang mempunyai kehidupan yang seperti Tuhan punyai. Seperti itu. Mari kita lihat lagi. Filipi pasal 4. Ayat yang ke-19. Ini juga ayat yang terkenal. Rasul Paulus berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin memenuhi segala kebutuhan kita. Bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan kita? Bukan sedikit-sedikit, bukan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi di dalam standar kemuliaan Tuhan. Seperti itulah standar Tuhan, saudara. Jadi jangan kita berpikir bahwa hidup mengikut Tuhan itu akan sengsara, akan selalu miskin, akan selalu menderita. No, Tuhan menyediakan bagi kita kehidupan, kebutuhan kita akan Tuhan sediakan, bahkan di dalam standar menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, mari kita lihat sekali lagi standarnya Tuhan itu seperti itu. Mari kita lihat satu ayat lagi supaya saudara lebih mantap lagi. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dikatakan bagi dialah yang dapat, itu maksudnya kemuliaan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Jadi dengan kata lain, Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan, ya, yang akan kita minta kepada Tuhan, baik melalui doa ataupun yang kita inginkan ada di dalam pikiran kita. Tuhan sudah sediakan semuanya, dan Tuhan berkata bahwa Tuhan dapat melakukannya jauh lebih daripada apa yang kita doakan atau apa yang kita pikirkan. Secara seringkah kita mempunyai keinginan yang masih ada di dalam pikiran kita. Kita punya keinginan, misalnya anak kecil atau anak muda punya keinginan bagi minta kepada orang tuanya, tapi mungkin ada di dalam pikiran dia, tapi yang ini sih mungkin terlalu besar permintaan saya, ini kelewat besar. Jadi saudara nggak berani menyatakannya, cuma ada di dalam pikiran saja. Sering nggak kita lakukan seperti itu? Seringkah kita punya pikiran yang seperti itu, yang kita tidak berani cetuskan karena mungkin terlalu besar? Nah, Tuhan berkata, Tuhan itu sanggup memberikan kepada kita, sudah menyediakan bagi kita, dapat melakukan apapun juga yang kita harapkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan atau even pikirkan. Even sesuatu yang belum berani kita ucapkan, Tuhan bisa memberikan pada kita lebih daripada itu. Nah, saudara, dari sini, dari 3 ayat ini, yang saya berikan masih banyak ayat yang lain, tetapi dari 3 ayat ini saja, untuk saudara bisa melihat bahwa standar Tuhan itu tinggi sekali. Standar Tuhan itu standar surgawi, saudara. Dan Tuhan menyediakan itu bagi anak-anaknya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau hidup, ya, mengikuti Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan yang kemarin kita renungkan, ya, hidup ada di dalam rencananya dan kehendaknya, itu jangan takut kalau kita ini akan selalu, pikiran kita akan dikirim menjadi misioneri, akan jadi orang miskin, akan jadi pendeta. Saudara, kami menjadi pendeta, saudara, kami tidak merasa miskin. Biarpun anak-anak kami tanyakan pada anak-anak kami, ya, kamu menjadi seorang pendeta itu merasa miskin enggak? Mereka bilang enggak, mereka tidak pernah merasa miskin. Jadi berarti saudara lihat, Tuhan memberikan pada kita kecukupan, kelimpahan di dalam standarnya Tuhan, sampai anak-anak tidak merasa miskin sama sekali. Jadi saudara, kita lihat di sini, kasih Tuhan itu begitu besar pada kita.
Dan jangan kita punya pikiran bahwa standar Tuhan itu low. Jangan kita punya pikiran bahwa ingin mengikut Tuhan itu akan sengsara dan akan miskin, akan menderita. Dan jangan kita memikir seperti itu. Sebab walaupun kita akan menghadapi problem, hal-hal penderitaan yang akan kita hadapi, tapi Tuhan bersama dengan Tuhan akan melengkapi kita dengan segala yang lebih daripada kekuatan yang melebihi segala-galanya. Tuhan akan melengkapi kita dengan itu. Sebab itu saudara, marilah kita mengerti standar Tuhan. Jangan kita berpikir secara religious thinking, yang berpikir bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu akan menjadi sengsara, miskin, gak enak hidupnya. Tidak seperti itu sama sekali. Dari 3 ayat tadi saudara tahu, standar Tuhan itu tinggi, standar surgawi, bahkan lebih daripada apa yang dapat kita harapkan dari dunia ini. Sebab itu biarlah kita tahu, mau hidup di dalam standar Tuhan. Kalau kita bisa hidup di dalam standar Tuhan dan mengikuti Tuhan, maka kita akan merasakan kehidupan yang berarti. Sampai di sini dulu, besok kita teruskan.